Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua serta ayah dan bunda di rumah? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin serta diberikan kemudahan seluruh urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwid yang ada pada surah Al-Ma'un, ya. Yang ada pada surah Al-Ma'un kemarin sudah kalian baca sesuai dengan apa yang Bapak baca, sesuai bacaan Bapak kemarin. Nah, kali ini kalian akan melihat hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Ma'un. Sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghir miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang banyak serta berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pada surah Al-Ma'un dari ayat pertama kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Bid-din, kata bid-din di situ ada alif lam, bid-din. Ba alif lam dal ya nun. Bid-din itu dinamakan alif lamnya alif lam syamsiyah, ya. Karena lamnya tidak terbaca alias dilewatkan, langsung dibaca dalnya. Bid-din. Jadi walaupun ada alif lam di sana, lamnya tidak terbaca karena termasuk dalam kategori alif lam syamsiyah, ya. Penjelasan tentang alif lam syamsiyah pernah Bapak sampaikan pada pertemuan di awal di surah At-Tin, ya, kalau nggak salah. Itu pernah Bapak jelaskan tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, ya. Selanjutnya fadzalika alladzi yad'ul yatim al-yatim yad'ul ya. Di sana ada alif lam juga, yad'ul yatim, lamnya terbaca, berarti termasuk alif lam qamariyah, ya. Al-yatim yad'ul yatim, jadi lamnya tidak terlewatkan alias terbaca, ya, maka dinamakan alif lam qamariyah, ya. Apa sih bedanya alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah? Kenapa dinamakan qamariyah? Kenapa dinamakan syamsiyah? Qamariyah, qamar itu berarti bulan, ya. Qamar itu terlihat di malam hari, bisa kita lihat dengan jelas dan tidak menyakitkan mata kita untuk melihatnya. Sedangkan matahari kalau kita lihat pada pukul 12 ketika terik itu, kalau kita lihat maka mata kita akan tidak mampu melihatnya, ya. Maka di sana seakan-akan matahari tidak terlihat. Nah, sebagaimana huruf-huruf syamsiyah itu lamnya itu terlewatkan alias tidak terlihat, ya, seperti matahari yang juga tidak terlihat. Sedangkan qamariyah, qamar itu bulan, itu terlihat jelas bulannya, sama seperti huruf-huruf al-qamariyah, alif lam qamariyah itu lamnya terbaca jelas, ya, seperti yad'ul yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin sama al-miskin juga termasuk alif lam qamariyah karena lamnya juga terbaca. Ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, di situ ada hukum idgham bila gunnah, ya.
karena fawailul li, asalnya fawailun li, ada tanwin atau dhammatain bertemu dengan lam, maka dinamakan idgham bila gunnah, tanpa ada gunnah, tanpa ada suara di hidung. Fawailul lil musallin, idgham bila gunnah itu ada dua hurufnya, ada lam dan ada ra. Jadi ketika ada tanwin, dhammatain, kasratain atau fathatain bertemu dengan lam dan ra, maka dinamakan idgham bila gunnah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum di sana ada hukum izhar syafawi karena ada huruf mim sukun, hum bertemu dengan ain, bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dinamakan izhar syafawi. Izhar itu berarti jelas, jadi membacanya jelas. Alladzina hum ya. Alladzina hum salatihim. Situ ada hukum ikhfa namanya, karena nun sukun bertemu dengan sad. Ya, salatihim sahun. Cara membacanya ditahan selama 2 harokat, jangan dibaca an salatihim, salah. An salatihim disamarkan, menyamarkan suara nun, ya. Namanya ikhfa. Ikhfa itu berarti menyamarkan. An salatihim himsa itu juga seperti yang tadi, izhar syafawi hukumnya, dibaca jelas. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Hum yura'un dinamakan izhar syafawi juga sama seperti tadi. Terbaca jelas mimnya. Yura'un dinamakan mad wajib muttasil. Mad yang dibaca panjang, sepanjang 4 harokat atau 5 harokat, ya. Jadi selama 4 ketukan, ya, atau 5 ketukan boleh. Jadi alladzina hum yura'un, jangan dibaca alladzina hum yura'un, salah, ya. Jadi harus terbaca panjang, 5 ketukan, ya, atau 4 ketukan. Wa yamna'unal ma'un, yamna itu sama seperti tadi izhar syafawi. Wa yamna'unal ma'un, nal ma'un itu dinamakan alif lamnya apa? Ya, alif lam qamariyah, karena lamnya juga terbaca. Baik, nanti kalian coba cari, ya, hukum-hukum tajwid, atau cari kalimat yang memiliki hukum tajwid alif lam qamariyah, ya, alif lam syamsiyah juga, kemudian idgham bila gunnah juga, dan izhar syafawi. Itu masing-masing 2 contohnya. Kalian cari di Quran semua surat, terserah, selain surah Al-Ma'un, ya. Kalian cari contoh alif lam qamariyah 2 saja. Kemudian alif lam syamsiyah carikan 2 saja. Kemudian idgham bila gunnah juga 2 contohnya cari. Yang terakhir izhar syafawi juga kalian cari contohnya, ya. Sama seperti tadi izhar syafawi, alladzina hum itu juga izhar syafawi. Jadi mimnya terbaca jelas. Intinya izhar syafawi itu membaca jelas suara mim sukun ketika bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ketika bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka itu dinamakan izhar syafawi, ya. Cari, ya, di Al-Quran, seluruh Al-Quran selain surah Al-Ma'un, masing-masing 2 contoh. Kemudian nanti kalian buka halaman 88, ya. Di situ ada menulis sambung surah Al-Ma'un, karena di halaman 88 itu hurufnya terpisah-pisah.
maka kalian tulis di bawahnya secara sambung. Secara sambung, kemudian nanti kalian foto hasilnya dan kalian kirim ke Google Classroom atau ke WhatsApp ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu menghafal dan memahami makna yang ada pada surah Al-Ma'un. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.